Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Mutiarani dari Fakultas FTKI Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas 2 saya, ICT Technopreneurship and Leadership K01, yaitu menjelaskan yang sudah dirangkum dari materi 1 sampai 15. Izinkan saya untuk mempresentasikannya. Yang pertama itu di materi 1 itu ada teknopreneur. Teknopreneur merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneur, yang artinya teknopreneur mengandung makna tentang bagaimana cara pemanfaatan teknologi yang sedang berkembang pesat untuk dijadikan sebagai peluang usaha. Karena untuk tech entrepreneur itu sendiri mengandung arti seseorang atau badan usaha yang mengelola usaha dengan keberanian untuk mengambil resiko guna mencapai keuntungan dengan mengidentifikasi peluang yang ada. Teknologi sekarang menjadi salah satu peluang yang ada. Nah, usaha yang meliputi seseorang teknopreneur adalah pengelola yang bergerak di bidang pembuatan HP, smartphone, gadget, laptop, dan alat teknologi canggih yang lainnya. Pengusaha teknopreneur juga bisa dikatakan sebagai pengusaha yang memanfaatkan teknologi sekarang. Nah, contohnya itu pengelola meningkatkan mutu operasional, mutu service, dan mutu pemasaran menggunakan teknologi terbaru. Nah, contoh tokoh teknopreneur yang sukses menggabungkan teknologi dan kegiatan entrepreneurship antara lain ada Bill Gates dengan Microsoft, kemudian Steve Jobs dengan Apple, dan lain-lain. Nah, selanjutnya materi yang kedua itu teknopreneur manajemen kepemimpinan. Nah, menurut sejarah masa kepemimpinan muncul pada abad 18. Ada beberapa pengertian kepemimpinan antara lain. Yang pertama itu kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Kemudian kepemimpinan adalah sikap pribadi yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan masih banyak pengertian kepemimpinan lainnya. Selanjutnya, untuk kepemimpinan itu kita menganalisis melalui SWOT. Nah, merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang pertama itu dari SWOT itu ada strength, weakness, opportunities, dan threats. Nah, yang pertama itu ada strength atau kekuatan, merupakan kondisi yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada kekuatan dan dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahannya. Yang pertama kekuatan, nah yang kedua itu sih ada kelemahan, merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada kelemahan yang ada. Kemudian kelemahan yang dianalisis dengan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada opportunities, yaitu peluang, merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Yang keempat itu ada threats atau ancaman. Nah, merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Nah, ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Nah, kemudian yang materi keempat itu masih membahas teknopreneur, yaitu manajemen resiko. Nah, definisi resiko itu sendiri apa sih gitu ya. Yang pertama, definisi resiko itu suatu ketidakpastian
kepastian di mana yang akan datang, kemudian suatu konsekuensi yang memunculkan dampak yang merugikan. Kemudian apakah situasi yang beresiko itu apa sih gitu ya. Kemudian situasi beresiko terjadi jika uh, saya atau teman-teman diminta memilih pilihan antara dua alternatif atau lebih yang hasilnya tidak diketahui. Nah, kemudian di sini kita masih membahas technopreneur, yaitu business plan. Business plan itu suatu dokumen tertulis yang menggambarkan secara sistematis suatu bisnis atau suatu usaha yang diusulkan kegunaannya. Yang pertama ada kegiatan penelitian bisnis yang akan dilaksanakan atau yang sedang berjalan tetap pada jalur yang direncanakan. Yang kedua, pedoman untuk mempertajam rencana-rencana apa yang akan dituju atau apa yang akan diharapkan. Kemudian yang ketiga ada alat untuk mencari dana dari pihak ketiga atau yang biasa disebut investor atau lembaga keuangan dan lain-lain. Nah, suatu bisnis plan sebaiknya memuat hal-hal antara lain. Yang pertama ada lembar judul atau ringkasan eksekutif. Yang kedua ada peluang atau peluang dan tawaran. Kemudian ada produk. Kemudian produk atau jasa yang diberikan atau yang akan direncanakan gitu ya, atau latar belakang organisasi. Kemudian selanjutnya ada analisa kondisi atau pasar internal dan eksternal. Kemudian ada formulasi strategi, rencana pemasaran, organisasi, produksi. Kemudian analisis finansial dan analisa resiko. Kemudian ada lampiran, terminologi, data pendukung dan sebagainya. Nah, selanjutnya di materi yang kelima, di sini ada materi tentang menggali ide bisnis dan prinsip dasar. Nah, suatu bisnis yang baik biasanya dimulai dengan ide bisnis yang baik pula. Kemudian ide bisnis itu apa sih? Ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang hendak didirikan. Ide bisnis dapat dikatakan sebagai bibit dari sebuah bisnis atau biasa kita disebut pemikiran yang muncul dalam diri pelaku bisnis untuk menciptakan sebuah bisnis. Nah, kemudian menciptakan ide bisnis ya, menurut Baringer dan Ireland tahun 2010 terdapat beberapa cara untuk memancing atau menciptakan suatu ide bisnis yang handal atau yang cukup efektif atau cemerlang. Nah, di sini ada yang pertama itu ada brainstorming. Nah, merupakan teknik yang paling sederhana menciptakan ide-ide dan solusi untuk suatu masalah secara cepat namun bersifat informal. Biasanya apa yang terpikirkan langsung diutarakan. Kemudian yang kedua ada focus group, yaitu sekumpulan orang yang mempunyai karakteristik berkumpul untuk membahas sebuah ide baru. Nah, orang-orang tersebut akan lebih dekat satu sama lain karena latar belakang mereka yang sama. Nah, dengan tujuan yang sama gitu ya. Misalnya satu jurusan di Fakultas FTKI Prodi Sistem Informasi. Nah, seperti itu, atau di kampus yang sama dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada perpustakaan dan internet. Nah, dua hal yang di atas merupakan sumber utama informasi di zaman sekarang. Meskipun internet lebih banyak digunakan karena lebih praktis, namun perpustakaan juga tidak sepi pengunjung. Dari sini biasanya ide-ide bisnis bermunculan. Kemudian ada customer advisory board, biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Terdapat dewan penasihat customer yang bertemu secara teratur mendiskusikan kebutuhan untuk ide bisnis dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ke-6,
yaitu studi kelayakan usaha. Nah, beberapa proyek gagal di tengah jalan, bisnis yang berhenti beroperasi, kemudian dan lain-lainnya. Nah, secara umum studi kelayakan diterapkan secara benar akan menghasilkan laporan yang komprehensif tentang kelayakan proyek atau bisnis yang akan didirikan atau dikembangkan atau didanai, dan kemungkinan-kemungkinan resiko yang akan dihadapi atau yang terjadi. Nah, secara umum studi kelayakan ini bertujuan yang pertama, apakah produk yang ditawarkan marketable atau tidak. Kemudian dari sisi produksinya, apakah secara teknis dapat dilakukan dan sustainable. Kemudian dari sudut pandang manajemen, apakah bisnis tersebut efektif dan efisien. Kemudian ditinjau dari sisi hukum, kemudian dia tuh sebenarnya legal atau ilegal. Kemudian dari sisi keuangan, apakah bisnis tersebut profitnya besar atau tidak, seperti itu. Nah, jika jawabannya adalah marketable, sustainable, efektif dan efisien, legal dan profitnya lebih tinggi, nah berarti bisnis tersebut itu bisa disebut layak untuk disetujui izinnya. Seperti itu untuk studi kelayakan ide bisnis. Nah, selanjutnya materi selanjutnya itu ada analisa model bisnis. Nah, dalam di dunia bisnis gitu ya, dalam persaingan dunia usaha yang semakin tinggi saat ini, perusahaan harus dapat mengembangkan dan menciptakan nilai-nilai baru dan inovasi untuk dapat bertahan dalam persaingan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyiapkan rencana bisnisnya dalam sebuah model bisnis. Nah, bisa kita buatkan misalnya model bisnisnya lewat BMC atau bisnis canvas, bisnis model canvas atau bisnis canvas model. Nah, bisnis canvas model itu suatu alat dalam manajemen strategik dan kewirausahaan untuk menjelaskan, mendesain, menciptakan atau menciptakan poros dalam suatu bisnis. Nah, BMC atau bisnis canvas model ya, antara lain itu yang pertama ada customer segment. Nah, siapa aja customer segment ini, siapa aja yang jadi kunci utama untuk kita mendapatkan keuntungan. Misalnya market ininya siapa gitu ya. Contohnya, untuk siapa kita menciptakan aplikasi atau bisnis ini gitu ya. Kemudian siapa pelanggan yang atau siapa yang akan memakai aplikasi ini gitu. Kemudian kita harus analisis juga di manakah mereka tinggal, kemudian berapa usia mereka, kemudian bagaimana mereka berinteraksi dengan produk atau jasa, kemudian apa yang menjadi kebutuhan mereka nih, yang pertama apa yang menjadi kebutuhan mereka, kemudian berapa pengeluaran mereka per bulan. Nah, itu untuk customer segment. Kemudian yang kedua ada value proposition. Value proposition itu nilai yang menggambarkan bagaimana pelanggan dapat beralih dari suatu perusahaan ke perusahaan yang lain melalui produk atau layanan atau aplikasi yang ditawarkan oleh perusahaan berbeda dengan para kompetitornya. Kemudian yang ketiga itu ada channel. Nah, channel ini menggambarkan sebuah perusahaan dapat menjalin komunikasi dengan pelanggannya melalui penyampaian proposisi lain atau marketingnya di mana. Kemudian ada yang keempat ada customer relationship-nya, yaitu hubungan dengan pelanggan hendaknya dibangun dengan customer segment. Kemudian customer relationship dibagi 6 tipe. Yang pertama itu ada personal assistant, yang kedua ada dedicated personal assistant, yang ketiga ada self service, yang keempat ada automate service, yang keempat ada communities, dan keempat ada co-creation. Nah, selanjutnya yang kelima ada revenue stream.
yaitu arus pendapatan menampilkan keadaan keuangan perusahaan yang diperoleh dari uang tunai dari setiap segmen konsumen. Sebuah model bisnis yang dapat melibatkan dua tipe revenue stream yang berbeda, yang antara lain transaction revenue dan yang kedua recurring revenue. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada key resource. Nah, key resource itu merupakan aset yang sangat penting yang diperlukan agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Nah, setiap model bisnis membutuhkan sumber daya yang dikategorikan menjadi 4. Yang pertama, physical asset, yang kedua intellectual resource, yang ketiga human resource, yang keempat ada financial resource. Kemudian yang ketujuh itu ada key activities. Key activities ini menggambarkan aktivitas-aktivitas penting apa yang ada di bisnis ini, atau ada apa yang aktivitas yang ada di aplikasi gitu ya, yang dilakukan oleh perusahaan agar bisnis yang dilakukan dapat bekerja dengan baik, atau dengan aplikasi dapat bekerja dengan baik gitu ya. Kemudian yang kedelapan ada key partnership. Nah, perusahaan perlu membentuk kerjasama dengan perusahaan atau mitra lainnya dengan tujuan untuk mengoptimalkan bisnis. Seperti itu. Yang kesembilan ada cost struktur. Cost struktur menggambarkan semua biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu model bisnis. Seperti itu. Kemudian yang ke-10 itu saya akan menjelaskan tentang materi sistematika penulisan bisnis plan. Nah, di sini bisnis plan adalah sebuah dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan atau pengusaha untuk memanfaatkan peluang-peluang usaha, keunggulan bersaing suatu usaha, serta menjelaskan berbagai langkah yang akan dilakukan. Nah, terdapat 3 tipe. Yang pertama ada summary business plan, yaitu business plan ini terdiri dari 10 sampai 15 halaman dan sangat berguna untuk menuliskan suatu ide baru dan mengetahui apakah investor tertarik dengan ide tersebut atau tidak. Kemudian yang kedua ada full business plan. Full business plan terdiri dari 25 sampai 35 halaman. Bisnis plan ini sangat berguna untuk suatu usaha baru yang sudah berjalan dan butuh tambahan modal. Kemudian yang ketiga itu ada operational business plan. Nah, yang ketiga ini terdiri dari 40 sampai 100 halaman dan utamanya digunakan untuk bagian internal perusahaan. Dokumen ini sangat berguna untuk sebagai alat yang digunakan untuk membuat blueprint terhadap usaha baru dan menyediakan petunjuk kepada manajer operasional. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pemasaran dan operasional bisnis. Nah, pemasaran sendiri itu merupakan sebuah fungsi untuk organisasi atau yang sedang membuat ide bisnis untuk mengatur tentang sebuah proses untuk membuat, berkomunikasi dan mentransformasikan nilai tambah kepada konsumen serta mengatur hubungan dengan konsumen untuk meraih keuntungan bagi suatu usaha. Nah, pemasaran sebagai budaya. Nah, merupakan sebuah konsep tentang penerapan nilai-nilai pemasaran dalam sebuah budaya perusahaan. Nah, kemudian di pemasaran ini antara lain ya, dalam analisis strategi kompetitif dapat dijelaskan bahwa seorang wirausaha mampu mengidentifikasi perilaku konsumen yang sangat dipengaruhi oleh produk atau jasa baru yang dapat mengambil peran sebagai substitusi terhadap barang atau jasa yang telah berhasil dipasarkan. Nah, selanjutnya materi yang selanjutnya itu mengenai manajemen sumber daya manusia. Nah, suatu perusahaan membutuhkan sumber daya manusia untuk membantu keberlangsungan atau
berjalannya suatu ide bisnis yang sedang berjalan. Nah, sebagai karyawan yang merupakan salah satu elemen utama yang harus ditata kelola dengan baik demi mendukung upaya pencapaian target-target ide bisnis atau target perusahaannya. Dalam sebuah kegiatan wirausaha atau ide bisnis, karyawan adalah aset yang paling bernilai karena peningkatan produktivitas perusahaan akan tercapai apabila pengelola tenaga kerja berjalan dengan baik. Dengan demikian, perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap karyawan, baik secara material maupun moral maupun tingkatan prestasinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi ke-14, yaitu analisa biaya dan keuangan. Nah, di sini bisnis memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen dengan mendapatkan keuntungan dalam prosesnya. Objek pemenuhan kebutuhan dari konsumen ialah berupa barang dan jasa yang diproduksi oleh bisnis. Barang dan jasa yang diproduksi bisnis ini merupakan hasil dari proses yang dilakukan oleh bisnis dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh bisnis. Di sini terdapat 3 dalam bisnis diantaranya. Yang satu sumber daya tenaga kerja, yang kedua ada sumber daya bahan, yang ketiga ada sumber daya modal. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-15, yaitu pola pengembangan kewirausahaan ITS. Nah, salah satu karakter yang dibentuk sepanjang pendidikan yang ditempuh oleh mahasiswa di ITS adalah memiliki jiwa kewirausahaan berbasis teknologi atau technopreneurship. Nah, penanggung jawab proses ini adalah Pusat Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa P2KM ITS. P2KM adalah suatu kelompok kerja di bawah Lembaga Pengembangan Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Hubungan Alumni atau LP2KHA yang memiliki tugas membina mahasiswa ITS untuk bisa menjadi pengusaha berbasis teknologi serta mengkoordinasikan aktivitas mahasiswa ITS yang terkait dengan kewirausahaan. P2KM memiliki visi mencetak pengusaha berbasis teknologi yang inovatif dan kompetitif. Ini menyatakan dilaksanakan mencapai tujuan visi. Nah, untuk pengenalan yang pertama, pelatihan entrepreneurship mahasiswa baru di ITS. Nah, yang biasa disebut PEMBA merupakan pelatihan dasar kewirausahaan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa baru ITS saat di semester pertama. Pelaksananya dilakukan secara merata di seluruh jurusan. Nah, di sini pelaksanaan ini adalah himpunan mahasiswa jurusan yang dikoordinasi dengan Kementerian Perekonomian BEM ITS. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk materi 15. Semoga di UNAS bisa ada sekumpulan atau organisasi yang bisa menjelaskan lebih mendalam dengan adanya technopreneurship agar menciptakan mahasiswa yang bisa menciptakan ide bisnis atau membuat lapangan kerja baru dengan berbasis teknologi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan yang saya rangkum dari materi 1 sampai 15. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.